Tahukah kamu, sekitar tahun 90-an, masyarakat kita lebih banyak menderita penyakit menular. Namun sejak tahun 2010, penyakit tidak menular semakin banyak ditemui di masyarakat. Penyakit tidak menular dapat disebabkan oleh beberapa hal, mulai dari kurangnya aktivitas fisik, kurang konsumsi buah dan sayur, kebiasaan minum alkohol, kebiasaan merokok, BAB sembarangan, hingga akibat dari pencemaran lingkungan. Untuk itu, mengapa perlu Germas dan mengapa perlu dilakukan oleh setiap elemen bangsa? Germas, yaitu Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, adalah suatu tindakan yang sistematis dan terencana yang dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh komponen bangsa dengan kesadaran, kemauan, dan kemampuan berperilaku sehat untuk meningkatkan kualitas hidup. Tujuan dari Germas adalah agar masyarakat berperilaku sehat sehingga berdampak pada meningkatnya produktivitas penduduk serta menurunkan beban pembiayaan pelayanan kesehatan akibat penyakit. Ada 6 ruang lingkup dalam Germas. Yang pertama adalah peningkatan aktivitas fisik. Salah satu kegiatannya adalah melakukan aktivitas fisik secara rutin minimal 30 menit sehari. Kedua adalah peningkatan perilaku hidup sehat. Perilaku hidup sehat diantaranya berhenti merokok, rajin mencuci tangan, hingga tidur yang cukup. Ketiga, penyediaan pangan sehat dan percepatan perbaikan gizi. Olahlah bahan makanan dengan aman, sajikan sayur dan buah dalam menu sehari-hari dan memberikan ASI eksklusif pada bayi 0-6 bulan. Keempat, peningkatan pencegahan dan deteksi dini penyakit. Dengan memeriksa kesehatan secara rutin, seperti cek tekanan darah, kolesterol, timbang badan, dan deteksi dini kanker leher rahim bagi wanita. Kelima, peningkatan kualitas lingkungan. Dan yang keenam, peningkatan edukasi tentang hidup sehat. Gerakan hidup sehat ini harus terus-menerus dilaksanakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Ayo, hidup sehat. Sehat diawali dari saya. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi semakin memudahkan kehidupan kita. Misalnya, kini kita tidak perlu repot-repot untuk berjalan mematikan peralatan elektronik karena sudah ada remote control. Kita juga tidak perlu capek-capek menaiki tangga karena sudah ada lift ataupun tangga berjalan yang mengantarkan kita ke lantai yang ingin kita tuju. Kemana-mana pun kita bisa naik kendaraan bermotor. Apalagi, sekarang ini banyak pekerjaan yang bisa dilakukan hanya dengan duduk di depan komputer. Semua teknologi itu memang membuat tubuh kita menjadi semakin dimanjakan. Kita pun menjadi semakin jarang bergerak. Tapi perlu diketahui bahwa jika tubuh kurang gerak, kita bisa berisiko terkena penyakit berbahaya seperti jantung, penyumbatan pembuluh darah, tekanan darah tinggi, kencing manis, osteoporosis, hingga kanker usus. Dengan segala penyakit yang mengintai ini, tentu kita harus waspada. Untuk mencegahnya, kita harus melakukan aktivitas fisik. Apa itu aktivitas fisik? Aktivitas fisik adalah setiap gerakan tubuh yang meningkatkan pengeluaran tenaga dan energi atau pembakaran kalori. Jenis aktivitas fisik yang dapat dilakukan bisa berupa kegiatan sehari-hari, yaitu berjalan kaki, berkebun, kerja di taman, mencuci pakaian, mencuci mobil, mengepel lantai, naik turun tangga, membawa belanjaan, dan lain-lain. Aktivitas fisik setiap hari bisa dilakukan di rumah, di tempat kerja, bahkan di tempat umum sesuai dengan kegiatan yang dilakukan. Aktivitas fisik dilakukan secara teratur paling sedikit 30 menit dalam sehari, sehingga dapat menyehatkan jantung dan paru-paru.
Jika melakukan aktivitas fisik secara teratur 30 menit setiap hari, kita akan merasakan sejumlah manfaat berikut ini. Pertama, aktivitas fisik dapat mengontrol dan mencegah kelebihan berat badan bila dilakukan secara teratur. Kedua, menjaga kesehatan dan terhindar dari penyakit. Aktivitas fisik yang dilakukan secara teratur dapat membantu mencegah masalah kesehatan seperti stroke, penyakit metabolisme, stres, kanker, kencing manis, dan artritis atau kelainan sendi. Ketiga, meningkatkan mood atau suasana hati. Aktivitas fisik akan merangsang berbagai bahan kimia otak yang dapat membuat kita lebih bahagia dan santai. Keempat, meningkatkan energi. Aktivitas fisik yang teratur dapat meningkatkan kekuatan otot dan daya tahan tubuh. Kelima, tidur lebih nyenyak. Dengan melakukan aktivitas fisik secara konsisten, tidur kita menjadi lebih cepat dan lebih nyenyak. Dengan begitu banyak manfaat aktivitas fisik, sudah saatnya kita meluangkan waktu untuk menggerakkan tubuh di sela-sela banyaknya pekerjaan. Ayo, lakukan aktivitas fisik agar badan tetap prima dan kesehatan selalu terjaga. Dolewak, dolewak, dolewak. Waduh, panasnya. Ceritanya ini adalah lapisan kulit manusia. Lapisan terluarnya disebut epidermis, di lapisan bawahnya adalah dermis. Di dalam dermis terdapat sensor. Salah satunya adalah sensor panas. Ketika suhu lingkungan terasa panas, maka sensor panas ini akan mengirimkan sinyal kepada hipotalamus yang berada di otak melalui saraf sensorik. Selain itu, di bagian dermis juga terdapat kelenjar keringat yang akan menjadi pemeran utama cerita kali ini. Lalu, di bawah lapisan dermis adalah lapisan hipodermis. Dia adalah hipotalamus, salah satu bagian otak yang berperan dalam menjaga kestabilan suhu tubuh. Sensor panas ngirim sinyal. Aku harus koordinasi dulu dengan sistem saraf otonom. SSO, hipotalamus panggil. Ceritanya dia adalah sistem saraf otonom. Dia merupakan sistem saraf yang berperan untuk mengontrol aktivitas yang terjadi tanpa disadari, misalnya bernapas, jantung berdetak, dan lain-lain. Iya, ada yang bisa dibantu, bro. Tolong perlebar pembuluh darah di daerah dermis. Aku mau mulai proses keluar keringat. Oke, tunggu ya. Kalau udah nanti aku kabarin. Wahai saraf simpatis, perlebarlah pembuluh darah di daerah dermis. Iya. Ketika suhu panas, pembuluh darah di sekitar dermis akan melebar untuk mempermudah kelenjar keringat menyerap air yang dibawa oleh darah. Hipotalamus, untuk pelebaran pembuluh darah udah beres ya. Oke, terima kasih bro. Hormon bradikinin, aktifkanlah kelenjar keringat. Iya. Hormon bradikinin yang dihasilkan oleh hipotalamus akan memberikan stimulasi kepada kelenjar keringat yang berada di dermis untuk memulai proses pengeluaran keringat. Ceritanya dia adalah kelenjar keringat. Jumlahnya sangat banyak dan tersebar di tubuh manusia. Dia terletak di bagian kulit lapisan dermis. Dia bertugas untuk memproduksi dan mengeluarkan air keringat. Grrr, ada sinyal dari hipotalamus. Oi darah, berhenti dulu sebentar. Apa cerita bang? Aku mau ambil air, NaCl, dan urea yang kamu bawa. Oh, mau produksi keringat ya bang? Iya bro. Oke bang, nih ambil aja bang. Kandungan pada keringat diantaranya adalah air, NaCl, urea, dan lain-lain. Karena mengandung natrium klorida yang merupakan bahan pada garam dapur, maka keringat akan terasa asin. Udah bro, makasih ya. Oke bang, aku lanjut ya. Oke bro. Waktunya aku ngeluarin keringat supaya suhu tubuh si bos tetap stabil. Itulah proses keluarnya keringat. Canggih kan? Semoga mudah dipahami ya.